Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih teman-teman tetap setia menunggu video-video yang diposting di channel YouTube ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai cara kita dapat memperoleh senyawa-senyawa ether serta reaksi-reaksi yang bisa kita lakukan terhadap senyawa-senyawa ether. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman subscribe channel ini, kemudian nyalakan notifikasinya sehingga teman-teman terus mendapatkan notifikasi setiap ada video-video baru di channel ini. Reaksi yang pertama untuk teman-teman dapat mendapatkan ether dari alkohol adalah dengan mereaksikan alkohol dengan katalis asam. Jadi berbeda dengan reaksi eliminasi alkohol, reaksi pembentukan ether ini dilakukan pada suhu yang lebih rendah. Itu. Mekanisme reaksinya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Jadi pertama terjadi protonasi alkohol, sama seperti reaksi-reaksi sebelumnya. Selanjutnya setelah kita memperoleh alkohol terprotonasi, pasangan elektron bebas dari alkohol yang lain, karena dalam wadah itu kan banyak molekul alkoholnya, itu menyerang ke karbon alkohol yang tadi mengikat oksigen terprotonasi sehingga melepaskan leaving group yang baik yaitu H2O dan diperoleh ether terprotonasi. Ether terprotonasi ini selanjutnya dideprotonasi oleh molekul air yang juga terdapat dalam campuran reaksi. Karena itu terbentuklah ether di sini. Nah, selain itu, di sini kita juga mengenal salah satu cara memperoleh ether adalah sintesis ether Williamson. Jadi sintesis ether Williamson itu adalah mereaksikan garam natrium alkoksida di sini dengan suatu senyawa alkil dan yang mengikat leaving group yang baik. Biasanya di sini alkil halida, alkil sulfonat atau dialkil sulfat. Gitu ya. Jadi alkilnya itu sumber-sumbernya ini harus memiliki leaving group yang baik sehingga mudah bagi kita untuk mendapatkan ether. Di sini contoh yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ether yang tidak simetris, contohnya etil propil ether, adalah dengan pertama mereaksikan propil alkohol dengan sodium hidrida, sehingga diperoleh garam sodium propoksida di sini. Nah, garam ini adalah sumber tadi O yang muatan negatif. O yang muatan negatif ini selanjutnya direaksikan dengan di sini alkil iodida, sehingga terjadi serangan antara O yang negatif tadi dengan karbon di sini, sehingga terjadi reaksi substitusi. Substitusi iod oleh tadi ion propoksida sehingga diperoleh etil propil ether. Nah, dengan cara yang sama, silakan teman-teman coba reaksi pembentukan tetrahidrofuran melalui mekanisme yang tampak pada video ini. Jadi, bagaimana teman-teman dapat memperoleh tetrahidrofuran dari senyawa yang ada di kiri. Silahkan coba ya teman-teman, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, selanjutnya teman-teman juga diminta untuk menyelesaikan rute sintesis. Di sini ada senyawa A, senyawa B, senyawa C, dan senyawa D. Silakan teman-teman pause dulu video ini, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Oke, di sini teman-teman pertama mereaksikan alkohol sekunder dengan logam kalium. Maka di sini akan dihasilkan gas hidrogen. Nah, produknya apa? Yaitu produk A. Jadi kalau kita lihat, kalium ditambah air itu kan menjadi KOH dan H2. Ini reaksi yang sudah kita tahu semuanya. Dengan
analogi reaksi tersebut, kita bisa tentukan juga kalium ditambah alkohol menjadi garam, alkoksida, dan H2. Jadi garam A ini adalah senyawa ini. Jadi garam kalium. Selanjutnya jika direaksikan dengan Br, maka pasangan elektron bebas dari O ini akan bereaksi dengan Br sehingga yang kita peroleh adalah eter. O etil gitu ya. Jadi eter. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita reaksikan senyawa alkohol tadi dengan tosil klorida. Jadi tosil klorida itu adalah seperti ini. Jadi tosil klorida itu adalah begini. Ini CH3. Ini SO. Nah, karena itu nanti alkohol ini pasangan elektron bebasnya akan bereaksi dengan ini dengan atom S-nya karena S ini dikelilingi atom elektron negatif. Ada 3 buah sehingga bermuatan positif. Kemudian terjadi perpindahan elektron ke sini dan lepaslah Cl sehingga yang terjadi adalah ini adalah OTS. Oke, di sini OH-nya ke depan, jangan lupa kita juga perhatikan stereokimianya. Jadi di sini harusnya tadi ke depan dan ini juga ke depan. Jadi tidak terjadi perubahan. Karena yang bertindak sebagai nukleofil di sini adalah tadi molekul alkoholnya. Sedangkan pada senyawa yang bawah itu akan terjadi serangan dari alkohol ini ke senyawa tadi eter tosil tadi dari arah belakang sehingga akan terjadi inversi stereokimia. Jadi akan dari belakang. Ini beda ya teman-teman. Reaksi yang atas dan reaksi yang bawah itu produknya berbeda. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, teman-teman juga dapat membuat ether dengan cara yang hampir mirip dengan tadi ya, oksimerkurasi di video sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, tapi untuk mendapatkan ether, kita lakukan alkoksimerkurasi. Jadi di sini, kalau oksimerkurasi itu reaksi yang dilakukan adalah dengan garam raksa dan air, kalau oksimerkurasi, tapi kalau alkoksimerkurasi itu dengan alkohol. Jadi di sini kita gunakan alkohol yang diikuti dengan pelepasan ikatan C dengan raksanya menggunakan sodium borohidrit dan diperoleh di sini ether juga sama. Selanjutnya, pembentukan ether dapat kita lakukan dengan tujuan untuk memproteksi gugus alkohol atau gugus hidroksi dari senyawa alkohol. Hal tersebut dapat kita lakukan untuk mencegah gugus alkohol tersebut bereaksi. Jadi, diproteksi ini tujuannya supaya alkoholnya tidak bereaksi. Misalnya pada saat ada beberapa gugus yang akan kita oksidasi, misalnya gitu ya, dan oksidasi itu dapat pula terjadi pada alkohol, maka supaya alkoholnya tidak bereaksi, tidak teroksidasi, maka kita dapat melakukan proteksi terhadap alkohol. Nah, salah satu cara untuk memproteksi alkohol itu adalah dengan membentuk ether dari alkohol tersebut. Jadi misal di sini kita punya alkohol, kemudian kita proteksi dengan gugus tersier butil, gitu ya. Nah, gugus ini kita ikatkan sebagai senyawa ether. Tuh, jadi biasanya proteksi ini juga dilakukan dengan gugus-gugus yang besar seperti ini. Jadi tes butil ini cukup
meruah sehingga dapat menghalangi reaksi terjadi pada atom O tersebut. Selanjutnya, jika reaksi telah selesai, maka ether tersebut atau gugus proteksi tersebut dapat kita lepaskan kembali sehingga dia bentuk alkohol yang tidak bereaksi pada reaksi sebelumnya. Selanjutnya, ether pun dapat kita lepas dalam suasana asam sehingga menghasilkan alkohol kembali. Atau bisa juga menghasilkan alkil halida. Contohnya, beberapa asam yang biasa digunakan untuk melepas ether ini ya, jadi memutuskan ether ini adalah HCl, HBr, HI atau H2SO4. Jadi bisa dilakukan dengan asam-asam kuat. Di sini ada mekanisme reaksinya. Jadi yang pertama adalah protonasi dari atom O pada ether, kemudian terjadi serangan nukleofil. Di sini yang menjadi nukleofil adalah sisa asam. Jadi ini sisa asam itu maksudnya adalah anion dari H+-nya tadi. Karena kita gunakan di sini HBr, maka yang bereaksi adalah Br-. Itu. Selanjutnya, setelah terjadi serangan tersebut, maka yang sebelah sini dia menjadi alkohol, sedangkan yang sebelahnya lagi dia menjadi ether. Ya. Jadi ini ethernya, dan yang sebelahnya lagi alkoholnya. Selanjutnya, jika kita punya asam tersebut, misalnya di sini asam halidanya banyak, maka akan terjadi reaksi berikutnya, yaitu substitusi gugus OH oleh halida, sehingga diperoleh kembali alkil halida. Oleh karena itu, biasanya pemutusan ether ini dilakukan apakah dengan cara membatasi jumlah asamnya sehingga hanya terbentuk alkohol, atau memang diinginkan alkil halida sehingga digunakan asam yang berlebih. Selanjutnya teman-teman silakan coba untuk menggambarkan mekanisme reaksi pelepasan ether pada slide ini. Silakan dicoba ya. Oke. Selanjutnya, selain tadi kita membuat ether-ether yang berbentuk alifatik atau ether rantai lurus, kita juga dapat membuat ether yang bentuknya siklik. Seperti pada video mengenai struktur dan tata nama ether, kita tahu bahwa ether pun ada yang berbentuk siklik. Nah, salah satunya adalah epoksida, atau di sini adalah ether dengan anggota 3 atom dan 2 karbon, 2 diantaranya atom karbon. Gitu ya. Nah, cara yang dapat kita lakukan adalah mereaksikan alkena dengan di sini metakloroperbenzoic acid atau asam metakloroperbenzoat. Jadi di sini terdapat struktur mirip dengan peroksida. Makanya disebut dengan asam peroksi. Tuh, mekanisme bagaimana? Jadi di sini kita punya alkena, kemudian terjadi serangan dari atas, boleh dari bawah, terhadap salah satu oksigen dari asam peroksi tadi. Nah, atom O yang bereaksi adalah atom O yang kedua atau di sebelah hidrogen, yang mengikat hidrogen. Sehingga akan terbentuk keadaan transisi seperti ini ya. Ini keadaan transisinya. Kemudian setelah itu terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan yang terjadi secara serentak di sini. Sehingga di sini ya. Sehingga terjadi epoksida dan asam karboksilat. Teman-teman bisa coba menggambarkan ulang dengan substrat yang tadi ditunjukkan pada slide sebelumnya.
Nah, bagaimana stereokimia dari epoksida yang terbentuk dari reaksi antara alkena dan tadi asam perbenzoat tadi? Jadi misalnya kita punya cis 2-butena, maka yang terbentuk adalah senyawa meso cis 2,3-dimetiloksiran. Kenapa meso? Karena di sini terdapat bidang simetri dalam molekul. Sedangkan jika yang direaksikan adalah trans 2-butena, maka yang terbentuk adalah campuran enantiomer trans 2,3-dimetiloksiran. Jadi tetap di sini posisi atom hidrogennya adalah trans. Itu. Nah, mengapa demikian? Karena di sini terjadi serangan atau ikatan pembentukan epoksidanya itu dari satu arah. Tuh, sehingga akan memiliki stereokimia yang mirip dengan substratnya. Jadi kalau tadi cis, maka di sini juga akan berada pada posisi yang sama. Begitu pula dengan trans, jadi akan berlawanan posisi hidrogennya. Nah, hal ini akan tentu saja berefek pada reaksi pembukaan cincin epoksida. Jadi produk pembukaan cincin epoksida ini akan sangat bergantung pada tadi posisi stereokimia dari epoksidanya. Misalnya di sini kita punya epoksida, kemudian kita buka dengan katalis asam, maka yang terjadi adalah mirip dengan tadi reaksi pemutusan eter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini O-nya terprotonasi, sehingga epoksidanya mengalami protonasi. Selanjutnya terjadi serangan dari O pada air gitu ya, dalam sistem reaksinya ke salah satu karbon epoksidanya. Sehingga terjadi 1,2 diol seperti ini. Jadi ada 2 buah hidroksi yang terbentuk. Nah, jadi jika epoksidanya ini tidak simetris, maksudnya salah satu karbon epoksidanya ini tersubstitusi, sedangkan yang lain kurang tersubstitusi, maka nukleofil akan melakukan penyerangan pada karbon epoksida yang lebih tersubstitusi. Jadi di sini serangan nukleofilnya itu terjadi di sebelah kiri yang seolah-olah karbon alkoksinya itu atau karbon epoksidanya itu membentuk karbokation tersier. Nah, pembukaan cincin epoksida ini juga dapat terjadi pada suasana basah selain tadi pada suasana asam, sehingga yang terjadi adalah langsung serangan nukleofil tanpa adanya protonasi seperti itu. Nah, akan tetapi di sini pada keadaan basah, cincin epoksida itu akan terbuka melalui serangan nukleofil ke karbon yang kurang tersubstitusi. Kenapa? Karena tadi tidak didahului oleh pemutusan salah satu ikatan epoksida dan membentuk karbokation yang stabil. Karena ini suasananya basah. Oleh karena itu, yang terbentuk adalah serangan pada karbon yang kurang tersubstitusi. Nah, silakan teman-teman gambarkan produk reaksi berikut. Ada 5 reaksi di sini dengan beberapa reaksi yang diberikan. Silakan teman-teman pause, kemudian teman-teman coba kerjakan. Selanjutnya, karena tadi epoksida ini bisa diarahkan stereokimianya berdasarkan posisi dari
atom O pada epoksida tersebut, maka kita juga dapat membahas stereokimia dari pembukaan epoksida tadi. Jadi, misalnya di sini epoksidanya ke bawah, maka yang terjadi adalah serangan nukleofil dari arah yang berlawanan, yaitu misalnya ke bawah, jadi dari atas. Sehingga dari arah atas. Berlawanan sehingga yang terbentuk adalah transdiol. Ya, jadi diolnya itu trans. Posisi OH-nya akan berlawanan. Begitu pula pada alkena cis dan alkena trans, tetap akan terjadi dihidroksilasinya pada posisi anti atau trans tadi. Sehingga kalau cis alkena membentuk campuran enantiomer, sedangkan kalau trans alkena akan membentuk senyawa meso. Apakah teman-teman bisa paham mengenai perubahan cis trans alkena menjadi meso dan campuran enantiomer dari diol? Jika belum, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Demikian penjelasan dari reaksi sintesis dan hidrolisis dari ether. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya sehingga teman-teman bisa terus mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.